Oke, ya, hari ini kita akan bahas untuk yang pertama adalah metodologi penelitian komparasi, ya. Metodologi penelitian komparasi. Saya coba slideshow. Ya. Apa itu penelitian komparasi, ya? Penelitian komparasi. Ya, ini udah saya nanti ada macam-macam penelitian komparasi, ya. Pengertiannya yang pertama, yang kemudian tujuan, kemudian macam-macam, ciri-ciri, sifat, langkah-langkah penelitiannya, kelebihan, kekurangan, dan nanti analis datanya kira-kira seperti apa, ya. Langsung saja, apa itu komparasi? Penelitian komparasi. Komparasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu compare. Compare itu artinya membandingkan. Membandingkan, ya, untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Ya, sehingga di sini nanti biasanya kita membandingkan antara dua penelitian, ya, hasil penelitian yang kita bandingkan. Misalnya membandingkan antara metode A dengan metode B gitu ya. Itu boleh mengkompar, ya. Mana yang lebih baik antara metode STAT dengan metode Jigsaw misalnya. Itu nanti kita membandingkan mana yang lebih efektif. Nah, itu nanti kita compare, ya. Kita komparasi. Sehingga di sini pendapatnya Sujud dalam Adikunto, penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok terhadap satu ide ataupun prosedur kerja. Sehingga nanti intinya adalah kita mengetahui persamaan dan perbedaan-perbedaan. Biasanya kalau di pendidikan itu terkait dengan penerapan metode pembelajaran, Mbak Mas, ya. Apakah metode A lebih baik daripada metode B, ya, misalnya, ya, prestasinya, ya, terutama, ya. Apakah lebih baik dari metode A atau metode B? Itu intinya ke sana, ya. Atau mungkin media juga bisa, ya. Misalnya media A dengan media B itu juga boleh, ya. Mana di-compare, ya, mana yang lebih baik. Ya, misalnya Anda mau beli motor, ya. Motor A dengan motor B bagus mana, itu di-compare, ya. Itu seperti itu. Ini tujuan komparasi, ya. Yang pertama adalah untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Sehingga intinya nanti adalah untuk mengetahui persamaan ataupun juga perbedaan, ya. Untuk mengetahui persamaan ataupun juga perbedaan, ya, di antara fakta atau sifat-sifat objek, ya. Yang kedua, tujuan penelitian komparasi nanti adalah untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Sehingga penelitian komparasi itu salah satu bagian dari penelitian kuantitatif, Mbak. Ya, sehingga nanti kuantitatif itu cabangnya ada komparasi, ya, ada korelasi, ada eksperimen, ya, nanti ada regresi, ya, ada multivariat, ya, itu masuk penelitian-penelitian jenisnya yang kuanti. Nah, kuantitatif itu nanti arahnya pada untuk membuat generalisasi. Ya, ini, ya, generalisasi dari sampel yang kita ambil, apakah berlaku pada populasi atau tidak. Ya, itu beda dengan kualitatif nanti. Kualitatif, PTK, pengembangan agak sedikit berbeda, ya. Berbeda dengan kuanti, ya. Sehingga nanti Anda harus tahu metodologinya tuh, ya, antara kuanti dengan kualitatif, dengan PTK, dengan pengembangan, ya, itu beda, ya, beda sekali, ya. Kemudian yang ketiga nanti untuk menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Ini jelas, ya. Sehingga nanti ending dari penelitian komparasi itu adalah untuk menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Kalau Anda ingin mengkomparasi antara motor A dengan motor B, ketika mau beli harus bisa membandingkan, ya. Oh, berarti ternyata A lebih unggul, berarti saya harus beli A, gitu, ya. Gitu, ya. Sehingga harus dibandingkan mana yang lebih baik antara dua metode nanti mungkin, ya. Dua metode atau dua media atau sebagainya, ya. Dan yang keempat, untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin terjadi penyebab melalui data tertentu. Perhatikan di sini ada kata-kata untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat. Lah, sebab akibat hubungan itulah larinya adalah korelasi. Sehingga nanti perhatikan Mbak Mas, komparasi itu bisa mengarah ke korelasi. Ya, komparasi itu bisa mengarah ke korelasi, ya, ke korelasi.
Ya, sehingga nanti di sini hubungan sebab akibat itu arahnya korelasi. Sehingga nanti bahwa dapat dikatakan kelanjutan dari penelitian komparasi itu bisa penelitian korelasi. Namun penelitian korelasi belum tentu bisa dikomparasikan ya. Ya tidak berlaku sebaliknya ya. Tidak berlaku penelitian korelasi itu merupakan komparasi, itu enggak. Tapi kalau komparasi nanti bisa digiring ke korelasi, bisa dicari hubungan sebab akibatnya. Itu bisa. Ya, tapi kalau korelasi belum tentu ya dikatakan komparasi, belum tentu bisa dikompil. Ya itu. Ya, sehingga nanti antara komparasi dengan korelasi itu erat sekali, Mbak ya. Antara komparasi dan korelasi itu sangat erat. Itu. Kemudian nah ini macam-macam penelitian komparasi ya. Komparasi itu macam-macamnya, itu ada penelitian hipotesis, ada penelitian non hipotesis. Nah, bedanya di mana? Nanti perhatikan. Kalau penelitian hipotesis itu menekankan pada sampel penelitian untuk menggeneralisasi pada populasi. Ya, ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Kalau penelitian non hipotesis itu nanti itu tidak ada generalisasi. Biasanya itu menggunakan sampel jenuh, Mbak. Sampel jenuh dalam penelitiannya. Apa itu sampel jenuh? Yaitu setiap anggota populasi itu dijadikan subjek penelitian. Nah, itu nanti Anda nggak perlu pakai non hipotesis gitu ya. Ya, itu nggak perlu pakai hipotesis. Ya, sehingga nanti Anda harus bisa membedakan kapan itu penelitian ada muncul hipotesis dan kapan itu non hipotesis, kan gitu. Ya, saya ulangi ya, kapan penelitian hipotesis itu terjadi? Jikalau Anda mengambil sampel dalam penelitiannya. Maka sampel itu nanti berguna untuk menggeneralisasi pada populasi. Itu tujuannya sampel, sehingga muncul hipotesis di sana. Ya, muncul hipotesis. Namun jikalau Anda sampelnya diambil semua ya dalam satu kelas itu nggak perlu pakai hipotesis. Ya, karena kita nggak ada praduga di situ karena semua sampel sudah diambil. Ya, tidak muncul hipotesis ya. Maka nanti analis datanya juga berbeda antara hipotesis dengan non hipotesis gitu ya. Nanti saya jelaskan di terakhir ya. Berbeda antara yang hipotesis dengan yang non hipotesis. Ya itu jenisnya ya, itu ya macamnya ya. Terus kemudian biasanya ciri penelitian komparasi adalah yaitu datanya biasanya data dikumpulkan itu semuanya sudah terjadi atau sudah berlangsung. Ya. Sehingga biasanya ini data-data sudah terkumpul di lapangan ya, baru nanti Anda compare, Anda komparasi ya. Biasanya data itu sudah terkumpul ya, baru Anda melakukan penelitian ya, data sudah terkumpul. Itu cirinya seperti itu. Terus kemudian ciri yang lain adalah bersifat ex post facto ya. Penelitian komparasi bersifat ex post facto. Apa artinya? Bahwa data yang dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Hampir sama kayak tadi ya, itu ex post facto namanya. Ya, sehingga kebanyakan penelitian ini bisa dilakukan ketika data itu sudah semuanya dikumpulkan. Ya, data sudah terjadi, sudah berlangsung. Yang dinamakan dengan namanya ex post facto ya, ex post facto. Itu. Terus kemudian ini langkah-langkah penelitian komparasi ya, perhatikan Mbak Mas. Ini langkah-langkah yang pertama nanti ya, Anda yang pertama adalah nanti rumuskan dan definisikan masalah. Sehingga nanti ketika Anda membuat penelitian komparasi ya, bab 1 ini nanti muncul apa namanya masalah-masalah ya, latar belakang masalah. Nah, di situ nanti rumuskan dan definisikan masalah. Masalahnya apa sih yang muncul di lapangan? Ya. Kenapa kok Anda menggunakan media A misalnya ya dibandingkan dengan media B? Berarti mungkin di kelas ada anak-anak yang merasa kesulitan memahami materi tertentu sehingga mungkin guru ingin menggunakan media. Lah itu ingin dikomparasi, nggak apa-apa gitu ya. Itu boleh. Ya, ingin dikomparasi itu boleh dilakukan. Itu seperti itu. Ya, setelah itu kemudian jangan lupa Anda lakukan telaah pustaka ya. Biasanya ini di bab 2 ya, telaah pustaka itu berisi kajian teori ya. Kajian teori
dari telaah pustaka ya. Nah, kemudian yang ketiga baru rumuskan hipotesis ya. Jangan lupa penelitian kuantitatif itu kuat di hipotesis. Sehingga nanti ketika Anda melakukan telaah pustaka itu arahkan ke hipotesis ya, arahkan ke hipotesis. Kemudian yang keempat ya, rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis itu serta prosedur yang akan digunakan ya. Ini sudah masuk nanti bab 3 ya. Kira-kira prosedur apa yang mau digunakan ya. Kemudian yang kelima rancang pendekatannya ya. Pilih subjeknya ya, pilih sampelnya di sini ya. Kemudian jangan lupa pilih teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data kira-kira apa. Ya, kemudian kategorikan sifat-sifat atau atribut yang mau dipakai ya, itu boleh silakan. Ya, kemudian ya setelah itu tersusun ya, jangan lupa ya biasanya nanti Anda juga buat instrumen ya. Instrumen nomor 6 itu jangan lupa validasikan ya instrumen tersebut. Ya, validasikan teknik untuk mengumpulkan data. Itu perlu ya. Ya, kalau Anda menggunakan tes itu jangan lupa validasikan. Baru setelah itu valid baru Anda kumpulkan data itu ya, nomor 7, baru nanti Anda analisis dan yang terakhir adalah susun laporannya. Itu kira-kira langkah atau prosedur dari penelitian komparasi ya, komparasi seperti itu. Nah, ini kelebihannya ya penelitian komparasi ya. Kelebihan yang pertama adalah suatu penelitian yang layak dalam banyak hal bila metode eksperimen tidak mungkin untuk dilakukan. Saya ulangi ya, sehingga kalau bisa paling utama dalam penelitian komparatif, penelitian kuanti ya, itu kalau bisa eksperimental. Ya, eksperimental nanti ini untuk pertemuan minggu ketiga ya. Minggu besok itu korelasi. Saya ulangi ya, utama dalam penelitian kuanti kalau bisa eksperimental. Jikalau eksperimental itu tidak bisa Anda lakukan, ya, jikalau eksperimental itu tidak bisa Anda lakukan, Anda gunakan komparasi. Nanti di sana di penelitian eksperimental kadang-kadang itu ada hal-hal yang tidak bisa terpenuhi, gitu ya. Maka ketika ada hal-hal yang tidak bisa terpenuhi, Anda gunakan komparasi, ya. Maka di sini ya suatu penelitian yang layak dalam hal bila metode eksperimental tidak mungkin dilakukan. Sehingga utama dalam penelitian eksperimen dari penelitian kuanti itu adalah eksperimental. Ya, eksperimental ya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, baru nanti Anda menggunakan namanya penelitian komparasi. Ya, sehingga komparasi sebenarnya alternatif ya. Setelah jikalau eksperimental tidak bisa dilakukan. Ya, eksperimen dalam kuanti itu lebih utama, Mbak, Mas. Saya ulang ya, eksperimen dalam penelitian kuanti itu paling utama. Ya, eksperimen dulu kita ya. Eksperimen ya, baru kalau tidak bisa dikomparasikan ya. Misalkan Anda membuat suatu media gitu ya. Membuat suatu media pembelajaran kemarin semester 3. Itu kalau bisa dieksperimenkan dulu itu. Jangan langsung dikomparasi gitu ya. Anda buat media, misalnya media apa ya? Media untuk mengenalkan bangun-bangun datar gitu ya. Itu jangan langsung dikomparasi, kalau bisa dieksperimentalkan dulu. Kalau eksperimental sudah bagus, baru nanti Anda komparasikan dengan yang lain. Itu boleh gitu ya. Itu seperti itu. Ya. Yang kedua ya, penelitian komparasi akan menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai hakikat fenomena. Apa sesuai dengan apa, di bawah kondisi apa, dalam urutan dan pola apa, dan seterusnya. Ya, itu kelebihan penelitian komparasi yang kedua. Dan yang ketiga adalah bisa untuk memperbaiki teknik, ya, metode statistik dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial, ya, itu bisa dilakukan, ya, bisa untuk memperbaiki teknik, metode statistik dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial. Salah sebagian itu bisa dilakukan. Ya, itu terus kekurangan penelitian komparatif itu di mana? Ini yang pertama adalah komparasi yang pertama, desain penelitian komparasi adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Ini kelemahan yang pertama. Ya, saya ulangi ya. Yang kelemahan pertama adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Sehingga nanti dalam penelitian, Mbak, itu ada 2 variabel ya.
variabel bebas sama variabel terikat, ya. Variabel bebas itu adalah yang mempengaruhi variabel terikat. Contohnya apa Pak kira-kira? Contohnya gini, ya, Anda ingin mengkomparasikan apakah prestasi belajar matematika yang menggunakan metode STAT lebih baik dari metode NHT misalkan. Ya, metode NHT. Di sini berarti variabel bebasnya apa kira-kira, Mbak? Tadi kan judulnya ya, judulnya adalah komparasi antara metode STAT dengan metode NHT terhadap prestasi belajar siswa. Peneliti ingin mengetahui mana yang lebih baik penerapannya, apakah metode STAT ataukah metode NHT terhadap prestasi belajar. Kira-kira bebasnya apa di sini? Bebasnya itu nanti adalah metodenya ya atau modelnya, yaitu model pembelajarannya itu baru bebas, yaitu di sini yang satu STAT ya, yang satu STAT, yang satu itu adalah NHT, number head together gitu ya, NHT. Itu bebas. Dan terikatnya siapa terikatnya? Terikatnya itu adalah nanti itu prestasi ya, itu prestasi. Namun ya kadangkala di sini perhatikan Mbak ya. Nah, emang harusnya saya bisa coret-coret di papan ya sebentar. Seharusnya saya bisa coret-coret di papan. Sebentar, kita ambil dulu. Nah ini tak boleh. Saya coba coret-coret di sini ya. Nah ini perhatikan. Ya tadi kan ada model ya. Ini model. Kelihatan nggak? Kok nggak mau ya? Model itu Mbak, ini kan tadi modelnya. Model pembelajaran ya, tadi kan ada STAT, ya ada STAT. Nah ini sama NHT, ya ini NHT. Nah kita ingin mengcompare ini ya, mengcompare STAT dengan NHT ini. Nah ini namanya ini variabel bebas, Mbak. Ini variabel bebas. Nah, ada variabel terikat. Apa variabel terikat? Ya, terikat hasil dari penerapan ini kan gitu. Hasil dari penerapan ini. Ya, ini terikat ke sini. Apa terikatnya? Yaitu yang namanya adalah prestasi belajar atau hasil belajar. Ya, prestasi belajar matematika ya, matematika siswa. Ya, prestasi belajar matematika. Itu terikatnya. Berarti kan kembali ke nomor 1 ini ya, kembali ke nomor 1 ya. Kalau dalam penelitian komparasi ini ya variabel bebas ini kita nggak bisa mengontrol, ya tidak ada kontrol. Tapi kalau dalam eksperimen, Mbak, ini bisa ya perhatikan ya. Karena nanti ya antara penelitian komparasi, penelitian korelasi, penelitian eksperimen itu sangat dekat sekali ya. Ini judul ini Mbak antara STAT dengan NHT itu bisa jadi eksperimen juga. Ya, eksperimen bisa Pak. Bisa. Ini Anda eksperimen ya, metode STAT ingin dibandingkan dengan NHT ya. Eksperimen STAT dan NHT terhadap prestasi itu juga bisa eksperimen. Lalu kalau eksperimen ini NHT bisa kita kontrol. Ya, bisa kita kontrol NHT-nya. Tetapi kalau komparasi itu nggak bisa ya, kita nggak bisa kontrol NHT-nya. Karena data sudah terjadi. Kalau komparasi itu, maka di sini kita nggak bisa ngontrol variabel bebasnya. Tetapi kalau eksperimen kita bisa ngontrol salah satu ya, bisa dikontrol dulu. Maka tadi kenapa dikatakan kalau bisa eksperimen dulu yang utama ya, eksperimen dulu yang utama, lakukan eksperimen dulu kalau bisa ya. Jika tidak bisa, Anda beralih ke komparasi kan gitu ya. Ya di sini kenapa komparasi tidak bisa mengontrol ya, tidak bisa mengontrol ini karena ini data sudah terjadi. Kita nggak bisa ngontrol variabel bebas.
Beda dengan di eksperimen ya, kita bisa ngontrol ya, itu bisa ngontrol. Ya itu penekanannya ya. Silakan nanti kalau ada diskusi kita diskusikan ya. Syukur-syukur nanti di Elijo juga ada diskusi nggak apa. Yang kedua ya, ini kekurangan kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan secara aktual terhadap termasuk di antara banyak faktor di bawah penelitian ya. Karena ini bukan eksperimen, kadang-kadang kita nggak bisa menentukan faktor ya penyebab yang relevan. Misalnya prestasi belajar STAT lebih bagus dibanding NHT. Kita kan nggak tahu ya, kita kan nggak tahu apakah benar-benar itu dari statnya atau yang lainnya. Kita nggak bisa menentukan faktor penyebab di sini ya. Kita nggak bisa menentukan faktor penyebab ya, itu nggak bisa. Yang ketiga ya, yang ketiga suatu fenomena tidak hanya dihasilkan dari berbagai penyebab, tetapi juga dari satu penyebab dalam suatu kejadian dan dari penyebab lain dari kejadian yang lain. Ya, ini kelemahan komparasi ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengetahui apakah itu dari satu penyebab atau bukan ya, karena data memang sudah ada ya, data sudah terjadi, maka kita nggak tahu penyebabnya ya. Beda dengan eksperimen nanti, kalau eksperimen itu bisa terjadi. Yang keempat adalah apabila hubungan antara dua variabel telah terungkap, penentuan mana penyebab dan mana akibat mungkin juga sulit ya. Ini karena memang ini sudah terjadi ya. Sehingga kalau kita nanti arahkan ke korelasi ya, ini nantinya ke korelasi nih Mbak ya, ini hubungan itu korelasi. Bisa kita ungkap, namun kadang-kala yang menyebabkan itu kita nggak bisa ngungkap. Sebenarnya mana sih yang mengatakan lebih baik itu yang mana itu kita nggak bisa ya. Ini kita lemahnya komparasi itu di situ. Sehingga penelitian komparasi itu merupakan penelitian yang paling sederhana Mbak. Ya, saya ulangi ya, penelitian komparasi itu penelitian yang paling sederhana dalam penelitian pendidikan. Sehingga Anda tidak perlu mungkin buat instrumen atau udah data-data di lapangan, itu bisa langsung dikompil. Ya, bisa langsung hasil dikompil. Contohnya apa Pak? Misalnya komparasi antara hasil UTS dengan UAS itu udah bisa dikompil. Udah bisa dikomparasi gitu ya. Oh, ternyata lebih bagus UTS-nya kan gitu. Cuma kan kita penyebabnya apa kita kan nggak tahu ya. Apa yang menyebabkan UTS lebih baik kita kan nggak tahu ya. Ya itu kita nggak sulit ya, hubungannya sulit dicari ya, karena kita sudah mengkombin ya. Itu. Kemudian yang kelima ya, bahwa terdapat fakta bahwa dua atau lebih faktor yang berhubungan tidak harus mempunyai implikasi hubungan sebab akibat ya. Ya tidak harus semuanya itu merupakan hubungan sebab akibat. Bisa juga tidak ya. Bisa juga itu tidak. Ya itu Mbak untuk kekurangannya ya. Kemudian sekarang akan kita masuk ke analisis data komparasi ya. Analisis data komparasi intinya nanti Mbak ya, ini ada dua ya. Uji T dan uji Z. Perhatikan ini ya, Mas, ini konsentrasi. Uji T dan juga uji Z. Ini semuanya ini uji kuantitatif ya. Ini semuanya uji kuantitatif ya. Uji kuantitatif. Ya, kuantitatif. Kuncinya di mana? Kuncinya ya. Kuncinya kalau Anda ingin ngambil ini harus mengambil sampel dalam penelitiannya. Ini kunci ya, sampel. Ya. Sampel ini harus apa? Harus random. Random. Ini kunci. Kalau nggak random itu tidak boleh. Ya, harus random ya. Lah, kapan Anda menggunakan uji T? Perhatikan Mbak ini. Kapan Anda menggunakan uji T? Jikalau ya ini biasanya ini sampelnya ya, ini sampel ya, ini karena dengan sampel itu biasanya kurang dari sama dengan 30. Ya. Itu dalam bukunya Budiono atau Sugiono juga disampaikan di sana. Ya, jika sampel Anda kurang dari 30 ya, disarankan menggunakan uji T ya, uji T. Atau kapan gunakan uji Z ya, ini ya, kapan gunakan uji Z? Kalau uji Z itu adalah dipakai ketika sampel ya, ini sampel ya, ini sampel ini adalah mendekati populasi Mbak ya, ini dekat dengan populasi, dekat dengan populasi
Ya, ini dekat dengan populasi. Ya, ini dekat. Dekat. Apa yang dimaksud dekat di sini? Ya, apa yang dimaksud dekat di sini? Dekat itu maksudnya adalah sampel yang Anda ambil itu mendekati jumlah dari populasi. Ya, sebagai contoh begini ya, sebagai contoh di sini aja yang supaya jelas. Contoh ya, contoh misalkan ada populasi ya, ada populasi jumlahnya 100 siswa misalkan. Ini Mbak, 100 siswa. Ya. Ya, populasi misalkan 100 siswa. Anda ambil misalnya ya, Anda dalam penelitian, Anda mengambil sampel ya, Anda ambil sampel dari sini ya, ternyata ambil sampel secara random, Anda sebanyak berapa sampelnya? Misalkan ada 70 siswa. 70 ini ya, 70 siswa. Nah, 70 siswa ini berarti kan dapat dikatakan ini dekat dengan populasi. Dekat ya. Maka jika Anda ini ambil 70 ya disarankan ini menggunakan uji Z nanti. Uji Z. Ya, uji Z. Ya. Namun ya, jika Anda mengambil berapa ini? Ya, jika Anda mengambil berapa misalkan? 40 ya. Anda ambil sampel 40 ya. Anda ambil sampel 40. Anda ambil sampel 25 dulu ya. Kalau Anda sampel 25, Mbak, berarti kan, Mbak, kalau Anda sampel 25 ya ini 25 siswa ya diambil, ini jelas pakai uji T ya. Ini harus pakai uji T. Ini jelas. Ya, karena ini tadi ya, ini. Ini kalau pendapatnya Budiono, jika kurang dari 30 pakai uji T. Namun kadangkala kita ngambil sampel itu bisa bisa misalnya 40. Sampel 40 siswa. Ya ini ada 40 siswa diambil. 40 siswa ini kita ambil sampel. Nah, ini pakai statistik yang mana ujinya? Nah, ini pakai uji apa ini? Ya, ini pakai uji apa? Ya, kalau sampelnya 40 siswa gitu ya. Jikalau sampel Anda 40 siswa, ya, disarankan, ya, ini hanya saran ya, disarankan menggunakan uji T. Ya, kenapa pakai uji T? Karena di sini itu masih jauh dari populasi. Ya, ini masih jauh dari 100 gitu ya. Masih jauh dari 100 ini. Ya, masih jauh sehingga walaupun dia lebih dari 30, namun dalam posisi di sini dia itu jauh dari populasi, maka disarankan dia menggunakan uji T ya. Uji T ya. Masih jauh ya karena 40 dari 100 itu masih jauh. Kalau 70 itu sudah dekat ya, 70 itu sudah dekat, 80 apalagi ya, 90 apalagi kan gitu. Itu sudah dekat. Tapi kalau masih jauh sarankan uji T ya, itu seperti itu. Ya. Oke, ya sekarang rumusnya seperti apa untuk ujinya? Ya, rumusnya seperti apa? Ini sudah saya tuliskan di slide ya. Nah, ini bedanya uji T sama uji Z. Ya, ini. Ya, kalau bisa Mbak, dalam penelitian kuantitatif, ya perhatikan, usahakan Anda menggunakan uji T ini. Ini yang paling baik. Karena apa? Ini benar-benar sampel. Ya. Kenapa uji Z? Ya karena ini dekat dengan populasi. Kalau dekat dengan populasi itu kurang baik ya. Karena kalau Anda misalkan beli jeruk di tukang di bakul di pasar misalnya, itu kan ketika kita nyicipi itu kan sampel ya. Kalau yang kita cicipi semakin banyak itu kan nggak baik. Ya bisa-bisa pembelinya itu marah, penjualnya marah itu. Mbak mau beli jeruk, jadi nggak sih beli jeruknya? Lo kok jenengan cicipi kok akeh banget kan ya? Pasti kan cicipinya sedikit. Kalau Anda mencicipi sedikit, ternyata itu manis, dapat disimpulkan jeruk yang dijual itu manis. Itu sampel namanya. Maka dalam hal ini, penggunaan statistik uji T itu lebih utama ya dibanding uji Z. Saya ulangi ya, lebih utama dibanding uji Z. Ya, itu lebih utama uji T. Maka nanti ya jangan sampai salah ya ketika ada penelitian, kalau itu penelitian komparasi, ya usahakan kejar dulu uji T. Karena itu lebih utama ya. Nah, rumusnya apa? Yaitu
Di sini adalah X1 bar dikurangi X2 bar dibagi SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N1. Ya, ini ada tanda apa namanya? Tanda gelombang. Ini namanya, ini dibaca berdistribusi T. Ya, ini bacanya berdistribusi T. Ya, ini berdistribusi T. Ya, berdistribusi T. Berdistribusi T dengan derajat kebebasan, ini bacanya derajat kebebasan, ya, derajat kebebasan yaitu N1 plus N2 min 2, ya, N1 plus N2 min 2, ya. Oke, sekarang siapa X1? Ya, siapa X1? Ini keterangannya. X1 itu adalah X1 bar ini ya. X1 bar itu rata-rata ya. Jadi rata-rata kelompok 1. Ini rata-rata kelompok 1. Siapa kelompok 1 tadi? Ya misalkan yang menggunakan stat tadi ya, gunakan stat. Ini rata-rata siswa yang menggunakan stat. Ini X1 bar. Siapa X2 bar? X2 bar adalah rata-rata kelompok 2 ya. Ini rata-rata kelompok 2. Siapa tadi yang menggunakan NHT ya, NHT. Itu X2. Lalu siapa N1? N1 itu adalah jumlah sampel. Jumlah sampel kelompok 1 ya, jumlah sampel kelompok 1. Ya, ini jumlah sampel kelompok 1. Ya, kelompok statnya jumlahnya berapa? N2 berapa? N2 jumlah sampel kelompok 2. Perhatikan di sini Mas, bisa terjadi di lapangan nanti jumlah kelompok 1 dengan kelompok 2 itu berbeda. Tidak harus sama. Ya, misalkan jumlah kelompok 1 ada berapa? Ada 30. Jumlah N2 ada 28, enggak masalah, tidak harus sama ya. Itu tergantung kondisi di lapangan ya. Itu ya, X1 bar sudah, X2 bar sudah, N1 sudah, X2 sudah, 2 ini bilangan tetap ya, ini sini. Tinggal SP. Siapa SP di sini? SP di sini itu adalah simpangan gabungan ya, simpangan baku gabungan. Ya. Ini atau deviasi baku gabungan juga bisa. Ya, deviasi baku gabungan ya. Atau standar deviasi gabungan juga boleh. Deviasi baku gabungan. Gabungan itu SP. Gabungan dari siapa? Ya X1 dan X2 kan gitu ya. X1 dan X2. Ini gabungan. Nah, bagaimana cara mencari SP? Cara mencari SP bawahnya ini, Mbak. Ya, ini cara mencari SP bawahnya udah saya tuliskan di sini. SP sama dengan SP kuadrat ya. SP kuadrat sama dengan N1 min 1 dikali S1 kuadrat. Siapa S1 kuadrat? S1 kuadrat ini adalah merupakan varian dari kelompok 1 ya, ini perhatikan S1 kuadrat itu merupakan varian kelompok 1 ya, varian atau variansi kelompok 1 ya. Rumusnya apa Pak? Rumusnya nanti dicari ya. Anda kan udah pernah belajar statistik ya. Saya ulangi, perhatikan. Anda cari rumusnya. Rumus S1 itu apa? S1 kuadrat atau rumus S kuadrat itu ada rumusnya ya. Ya. Ada rumusnya ya, silakan nanti dicari ya, gunakan seperti ini ya. Dicari ya, gunakan kayak sigma X kuadrat dikurangi sigma X per N gitu ya. Ya, kalau nggak ya, coba dicari ya apakah betul seperti itu tidak ya. Ini kalau nggak salah seperti ini. Sigma X kuadrat min ini ya, sigma X per N dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Kalau nggak salah ya, silakan dicari. Ini Anda udah pernah belajar statistik dasar, ini udah ada nanti di sana ya, dicari untuk rumus S1 kuadrat. Nah, berarti kalau S2 sekarang ditambah ya, N2 itu jumlah kelompok 2 dikurangi 1 kali S2 kuadrat. Siapa S2 kuadrat? Ya variansi kelompok 2. Ya, variansi kelompok 2 dibagi dengan N1 plus N2 min 2 ya. Nah, ini nanti kalau sudah ketemu nanti dimasukkan ke rumus T ya. Baru setelah itu nanti Mbak ya, Anda harus bisa dikaitkan dengan T-tabel ya. T-tabel apakah itu nanti ditolak ataukah
diterima, kan gitu ya. Ya seperti itu. Apakah H0-nya ditolak ataukah H0 itu diterima. Itu untuk uji T. Lalu ya, kapan Anda gunakan uji Z? Ya tadi ya, jika dekat dengan populasi ya. Prinsipnya sama ini Mbak ya. Prinsipnya ini rumusnya adalah X1 bar min X2 bar per akal tau 1 kuadrat per N ditambah tau 2 kuadrat per N ya. Di sini bacanya ini simbol ini ya. Ini bacanya tau 1 kuadrat ya. Ya, ini adalah ini siapa ini? Ini adalah ini varian kelompok 1. Sama kayak tadi nih ya, varian kelompok 1. Ya, varian kelompok 1. Ya. Berarti tahu 2 kuadrat siapa? Ya varian kelompok 2. Ya, ini varian kelompok 2 ya, varian kelompok 2. Ya, varian kelompok 2. N1 sama N2 sama. Nah, sekarang jadi masalah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara mencari tahu 1 kuadrat kan gitu. Ini rumusnya seperti apa gitu ya ini. Ini tahu 1 kuadrat ini seperti apa? Ini sebetulnya hampir sama seperti ini, Mbak ya. Ini kalau kita uraikan gitu ya, ini di atas ini. Tahu 1 kuadrat ya, ini dirumuskan. Ini kan sebetulnya sama dengan S, Mbak. Ini tahu dengan S ini sama, perhatikan. Tahu dengan S ini sama. Ini sama-sama simpangan baku ya. Simpangan baku. Kalau S apa? Ini simpangan baku sampel. Kalau ini simpangan baku populasi. Ya, saya ulangi. Ini S simpangan baku sampel, ini simpangan baku populasi. S2 S kuadrat apa? Varian. Varian sampel. Berarti kalau tahu kuadrat siapa? Ya ini varian populasi. Berarti secara prinsip karena sama-sama varian berarti rumusnya sama, Pak. Pakai rumus yang ini. Iya, cuma ada bedanya, Mbak. Bedanya di mana coba? Akhirnya Anda waktu belajar statistik sudah tahu ya. Ini rumusnya sama seperti itu, cuma nanti pembaginya jangan pakai N-1. Ini adalah sigma X gitu ya. Sigma X kuadrat dikurangi sigma X per N ya, per N dikuadratkan. Ini pembaginya bukan N-1 tapi N saja. Inilah yang membedakan, ya saya ulangi, inilah yang membedakan antara variannya populasi dengan varian sampel. Ya, itu yang membedakan antara variannya populasi dengan variannya sampel. Di sini pembaginya hanya N saja ya, beda dengan yang ini tadi. Ya, di sini pembaginya adalah N-1. Itu ya. Nanti setelah itu ya ini berdistribusi N ya dengan derajat kebebasan 0 dengan 1. Nanti pakai tabel yang distribusi normal kan gitu. Ya kita pakai tabel yang distribusi normal. Oke, itu ya ini contoh soal. Contoh soal menggunakan uji T. Ini saya baca ya soalnya. Mata kuliah pemrograman komputer. Perhatikan di sini. Diberikan pada 2 kelas mahasiswa yang berbeda. Kelas A terdiri dari 12 mahasiswa. Diajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sedangkan kelas B yang terdiri dari 10 siswa. Perhatikan, sini 10 siswa, N-nya aja sudah berbeda ya. N-nya sudah berbeda. 10 mahasiswa diajar dengan menggunakan model pembelajaran yang baru yaitu Jigsaw. Sehingga di sini ada dua model ya. Pada akhir semester kelas A dan kelas B diberi materi ujian yang sama. Ya. Di kelas A ternyata rata-rata mahasiswanya ada 85 dengan simpangan baku 4. Berarti X barnya A ini 85, simpangan bakunya 4. S-nya ya bukan varian tapi simpangan baku.
Kelas B rata-ratanya 81. Berarti X2 barnya 81, simpangan bakunya 5. S2-nya ya, bukan S2 kuadrat, S2. Pertanyaannya adalah, yakinkah Anda bahwa model pembelajaran problem based learning tetap lebih baik daripada model pembelajaran Jigsaw dengan taraf signifikansi 0,01? Diasumsikan dua populasi mendekati distribusi normal, perhatikan. Diasumsikan, perhatikan di situ, diasumsikan dua populasi mendekati distribusi normal dengan varian yang sama. Nah, kalau ada soal seperti ini, oke, nanti silakan nanti ini dikerjakan aja ya, dikerjakan di rumah ya. Buat PR aja ini buat PR, nanti kira-kira solusinya bagaimana ya. Nah, oke, ini sekarang akan saya tanyakan, coba yang bisa tunjuk jari ya. Nanti ini salah satu keaktifan Anda. Pertanyaan saya pertama adalah yang pertama ya, apa variabel bebas di penelitian ini? Variabel bebasnya apa di sini? Dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini. Monggo, siapa yang bisa? Tunjuk jari. Ya, silakan. Problem based learning sama Jigsaw ya, Pak. Siapa itu? Siapa ini? Selfie ya? Pak. Oke, Selfie. Apa Selfie jawabannya? Jawabannya? Yang problem based learning sama Jigsaw. Ya, betul ya. Problem based learning dengan Jigsaw itu merupakan variabel bebas ya. Variabel bebas. Pertanyaan kedua adalah ya, yang kedua, apa variabel terikat dalam penelitian ini? Terikatnya itu apa? Monggo, siapa yang bisa? Sebutkan nama dulu kalau bisa. Apa variabel terikat dalam penelitian ini? Ayo, monggo, silakan. Ayo. Di situ memang tidak ada kata-kata, tapi kan tersirat. Ya, di situ kan tidak ada kata-kata, tapi kan tersirat. Tadi kan sudah saya sampaikan, terikatnya ini gitu ya. Ayo, apa terikatnya di sini? Salah nggak apa-apa, ya. Ayo Mbak, ya itu kan tadi sudah mengatakan ya, nanti ada tes lisan saya selama mungkin pembelajaran gitu ya. Itu sangat nilai untuk keaktifan Anda di sana kan gitu ya. Monggo silakan ya, masa jangan saya tunjuk lah ya. Udah pada gede, salah nggak apa-apa, monggo. Apa variabel terikat dalam penelitian ini? Silakan. Nggak ada yang berani ini? Oke, kalau tidak saya lewati ya, kalau nggak ada saya lewati gitu ya. Oke, saya lewati. Oh, silakan Mbak, ya monggo. Selfie lagi, apa Mbak? Nilai rata-rata mahasiswa 85 sama yang rata-rata 81. Namanya apa itu? Namanya apa? Berarti apa namanya? Prestasi populasi. Bukan, ya jangan prestasi populasi. Bahasa prestasi mahasiswa. Iya, prestasi mahasiswa. Iya, tetap itu ya. Di sini adalah variabel terikatnya prestasi mahasiswa. Bentuknya apa? Bentuknya itu tadi ya, nilai-nilai hasil ujian ya, nilai hasil ujian. Cuma kan di sini tidak ada kata-kata tertulis apa nilai prestasi kan enggak, tapi kan kita bisa mendeteksi bahwa di situ ada prestasinya, yaitu nilai ujiannya ya. Di sini ada rata-ratanya ya. Oke, yang selanjutnya ya ini harus bisa ini. Berapa N1 dan berapa N2 dan N2 ini berapa? Coba monggo silakan. Ayo yang lain ya.
Berapa N1? N kecil ya, bukan N besar. N1 tadi kan di rumus sudah ada ya. Kalau Anda sambil mencoret-coret dikit kan harusnya udah tahu ya. Berapa N1 dan berapa N2 di sini. Dari soal udah kelihatan itu. Berarti N1-nya itu 12 mahasiswa ya, Pak. Yang N2-nya 10. Ya, berapa sekarang diulangi? N1-nya 12 mahasiswa untuk kelas A, yang N2-nya 10 untuk kelas B. Ya, betul ya. N1-nya adalah 12 siswa, 12 mahasiswa, ya ini 12, ya ini jangan lupa 12. N2-nya adalah 10 ya. Ini N1, N2 ya. Terus kemudian yang keempat ya, ini agak susah, ini agak lumayan rumit ini. Uji apa yang Anda gunakan? Uji apa yang digunakan? Nah, coba saya bisa. Untuk analis datanya ya, uji apa yang digunakan. Tadi kan terakhir saya sudah menyampaikan. Ada ini dan ini gitu ya. Kira-kira uji apa yang digunakan? Uji T, Pak. Dinyalakan videonya, Mas. Yudi. Uji? Uji T. Uji T. Yakin Anda? Yakin. Yakin. Pendapat Yudi, uji T. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain tidak? Uji Z, Pak. Apa, Selfie? Uji Z, bukan, Pak. Uji Z. Alasannya? Alasannya? Karena jumlah sampelnya itu mendekati seluruh populasi. Tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Ini kan yang Tahunya? Kalau asumsi Yudi kan kemungkinan tadi asumsi Yudi karena di bawah 30 ya, Mas? Iya, Ini Pak. kan ya di bawah 30 asumsinya kan menggunakan uji T ya. Uji T. Tetapi di sini ada kata-kata ini, perhatikan Mbak Mas. Di sini ada kata-kata diasumsikan dua populasi, perhatikan nih ya, yang paling akhir nih. Diasumsikan dua populasi mendekati distribusi normal. Ya, di situ ada kata-kata diasumsikan dua populasi mendekati distribusi normal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sampel yang Anda ambil walaupun hanya 12, perhatikan Mbak Mas, walaupun hanya 12 dan 10, itu sudah mendekati distribusi normal. Lah, distribusi normal itu dekat dengan populasi. Ya, distribusi normal itu dekat dengan populasi gitu ya. Populasi. Kira-kira uji T atau uji Z? T atau Z? Z. Ayo yang lain. Z. Z. Berarti sekarang berubah, Yudi berubah Z. Z apa T, Mas? Ya, ada kata-kata ini ya. Ada kata-kata diasumsikan dua populasi mendekati distribusi normal dengan varian sama. Ya, jawabannya adalah menggunakan uji. Jawabnya di sini ya, di atas ya, tulis di atas ini. Selfie kok keluar ini? Ya, jawabannya adalah menggunakan uji. Ini kok ke sini? Uji apa, Mas? Sebentar, ini kok hilang ya? Nah, ini. Uji apa, Mas? Uji
Di Uji. sini ya uji T ya, tetap ya, menggunakan uji T. Karena apa? Karena sampelnya ini ya, sampelnya hanya 12 dan yang satunya adalah 10. Ini kurang dari 30. Anda jangan terpengaruh dengan kata-kata ini. Kata-kata yang bawah diasumsikan dua populasi mendekati normal ya. Itu enggak, itu kan itu hanya asumsi saja ya, asumsi bahwa ada prasyarat nanti, ada prasyarat untuk penelitian penelitian komparasi itu ada normalitas dan homogenitas ya. Ini di pertemuan ke-4 atau 5 ya. Itu diasumsikan itu datanya itu normal dan homogen ya. Itu diasumsikan ya, bukan berarti sampelnya mendekati populasi itu enggak ya. Tetap menggunakan uji T karena sampelnya di sini 12 dan hanya 10 ya. Yang nanti uji T-nya bagaimana? Ya uji T tadi ya, uji T sama dengan apa ini? X1 bar ya. Min X2 bar dibagi SP ya. Akar ya 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, N1 berapa ini? N1 adalah 12 ya. N2 berapa? 10 ya. N2 10. X1 bar berapa? X1 bar 85 ya, 85. X2 bar berapa? 81. Yang belum apa? SP. SP-nya Anda cari ya. SP-nya ini belum. Ini baru ketemu S1. S1 itu 4 di sini ya. Ini S1-nya 4. Ini S1. S2-nya ini 5. S1-nya ya belum S kuadrat ya. S1-nya ini 4 ya. S1-nya ini 4, S2-nya ini 5. Belum kuadrat di sini, hati-hati ya. Belum variannya, tapi baru simpangannya ya, baru simpangannya. Tinggal dikuadratkan saja, kan itu hanya dikuadratkan saja, tinggal dimasukkan. Bisa punya bayangan ya untuk menyelesaikan ya. Ya, udah punya bayangan ya, gampang itu kan, tinggal nanti dimasukkan saja ya. Oke, itu ya. Itu contoh soal, nah ini udah ada contohnya ya. Contoh soal uji T kan gitu ya. Contoh soal uji T kan itu. Lihat kalau kan udah saya tanyakan nih, contoh soal uji T kan. Ya. Nah, ini contoh soal yang menggunakan uji Z, bedanya di mana, Mbak? Ya, ini yang kedua ya. Contoh soal menggunakan uji Z. Contohnya begini. Ya, ini contohnya begini. Selama ini Budi mengajar siswa dengan metode tertentu, katakanlah dengan metode konvensional. Tidak puas dengan metode tersebut, Budi merancang metode pembelajaran dengan metode baru, yaitu dengan pendekatan konstruktivisme. Untuk menguji hal tersebut, Budi melakukan penelitian eksperimental. Oh, ini eksperimental ya. Ya. Tapi nanti eksperimental itu termasuk komparasi, Mbak ya. Eksperimental itu termasuk komparasi ya. Ini bisa dikomparasikan ya. Budi melakukan penelitian eksperimental dengan mengambil 5B sebagai kelas eksperimen, 5A sebagai kelas kontrol ya. Setelah 1 semester diberikan tes, hasilnya sebagai berikut ya. Ini 5A, 5B, metode lama, metode baru, N-nya 40, N-nya 50, kataan 74, 78, divisi baku 8, 7. Yakinkah Anda bahwa model pembelajaran problem-based learning ini harusnya ini yang konstruktivisme harusnya ya. Yang konstruktif ini harusnya bukan problem-based learning ya. Ini salah ini ya. Ini salah ini. Ini harusnya yang konstruktivisme ya. Ya, ini yang konstruktivisme ya. Ini konstruktivisme. Ya, ini konstruktivisme. Itu lebih baik dibanding yang siapa? Yang konvensional kan gitu ya. Yang konvensional. Konvensional itu seperti itu ya. Yakinkah Anda bahwa model pembelajaran konstruktivisme tetap lebih baik daripada metode pembelajaran konvensional dengan taraf signifikansi 0,01 ya. Asumsikan divisi baku yang dibuat di sampel dapat mewakili divisi baku populasi. Oh ya, sebentar Mbak. Sebelum ke sini ya, berarti kan di sini ada namanya ini Mbak, taraf signifikansi ya ini. Ini yang disebut dalam penelitian itu alfa ya. Ini alfanya di sini 0,01 ya. Ini alfanya adalah 0,01. Lazimnya dalam pendidikan itu alfanya berapa? Itu 5%, yaitu alfa 0,05. 0,05. Ini lazim. Boleh tidak mengambil 0,01? Boleh, itu bagus sekali malah. Ya, itu bagus sekali ya. Tapi kalau bisa
ya kalau nggak bisa segitu 0,05 itu boleh. Lah, ini nanti yang akan kita kaitkan dengan tabel ya, tabel seperti itu. Oke. Nah, ini yang untuk yang Z ya, yang Z saya rasa silakan dicari ya. Prinsipnya sama kayak tadi itu ya. Berarti nanti ini kenapa pakai Z? Karena memang sampelnya banyak ya. Ini lebih dari 30. Ini 40, sini 50. Berarti ini X1 bar ini, Mbak. Ya, ini X1 bar. Ya, ini X1 bar, ini X2 bar. Ya, ini X2 bar. Ini adalah bukan S ya, karena Z ini berarti berapa? Ini tahu 1, ya ini tahu 1, ini tahu 2. Kalau di sana kan S1, S2, ini tahu 1, ini tahu 2. Ini N-nya ya, ini N1, ini N2. Tinggal dimasukkan ke rumus Z seperti itu. Ya. Oke, saya rasa itu untuk hari ini ya. Mohon nanti untuk jawaban ya di-upload di Elijo secara mandiri ya, soal tadi nanti saya coba untuk saya upload videonya di YouTube ya, nanti Anda bisa lihat. Atau syukur-syukur tadi Anda sudah screenshot ya untuk soalnya. Saya rasa itu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau ada yang masih bingung nanti bisa kita diskusikan melalui Elijo ya, Elijo. Monggo jika ada pertanyaan untuk penelitian komparasi ya, ini sudah satu terlewati ya, penelitian komparasi dan metodologinya. Nanti sangat banyak ini Mbak ya, metode penelitian yang lain. Oke, ada tidak? Kalau tidak, saya presensi lagi sambil menunggu kehadiran. Coba apakah masih berada atau tidak? Selfie masih? Masih, Pak. Nah, ya. Oke, Sekar ini nanti. Masih, Pak. Oke, Asariah Zulfi. Asariah Zulfi. Masih. Oke, bisa dipahami, Pak? Insya Allah. Ya, oke. Apriliana. April. Hadir Pak, pakai HP-nya Mbak Gisra. Oh ya, kamu lagi di kampus ya? Iya. Ya. Eka Prisanti. Eka. Oke. Gisra. Hadir Pak. Ya, oke. Hadir, Pak. Muyas Saratul. Muyas. Hadir, Pak. Ya, oke. Ida Febrianti. Ida. Hadir. Ya, oke. Revi. Hadir, Pak. Oke. Yudi Vianto. Hadir, Pak. Oke. Siti Safitri. Hadir Pak. Oke. Alvina. Hadir Pak. Oke. Yohana. Hadir Pak. Oke. Anugrahini. Hadir, Pak. Oke. Diana Puspita. Hadir Pak. Loh, di mana nih Diana Puspita? Di kampus Pak bareng sama Mbak Dian sama Mbak Gisra. Soalnya Jangan-jangan- HP saya mati Pak. Jangan-jangan kamu nggak memperhatikan dari tadi. Bareng Pak, ini bertiga. Memperhatikan Pak. Perhatikan Pak. Yakin? Ya, Diana ingin, coba, Pak. coba. Diana. Apa itu variabel Bagaimana? terikat, Mbak? Sorry, Mbak terikat. Apa itu variabel terikat? Kalau Anda memperhatikan bisa. Yaitu suatu variabel. Variabel terikat adalah suatu variabel. Mana Diana? Loh, kok malah hilang? Diana, halo. Gisra, kok malah dimatikan videonya gimana? Jangan dimatikan, Mbak. Enggak kok dimatikan Pak. Itu mati kok videonya di sini kok. Kok mati? Ya mati kepikiran. Jangan dimatikan videonya, Mbak. Itu mati. Lihat teman-teman. Teman-teman mati ya videonya ya. Ya. Ya tuh ngangguk tuh kan.
Nah, itu sekarang enggak. Apa Mbak Diana? Suatu variabel apa? Suatu variabel yang apa? Yang apa? Iya, yang apa? Suatu variabel yang Lupa tadi, Pak. ada bebas sama terikat kan? Bebas sama terikat tadi kan si Selvi udah menjawab. Bebas itu tadi jigsaw sama apa tadi ya? NHT apa ya? Ya itulah, itu terikatnya prestasi. Berarti apa? Berterikat adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh sebentar, Pak. suatu variabel yang dipengaruhi oleh apa? Ya, perlakuan terhadap variabel bebas, Mbak, atau terhadap variabel bebasnya, ya. Ya, sehingga variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh hasil dari variabel bebas, ya, atau perlakuan dari variabel bebas. Bebas itu akibatnya terikat kan gitu ya. Oke, Triana Indrasari. Triana. Hadir. Ada, Pak. Oke, Triana di mana nih? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Nuriana? Hadir. Ya, oke. Ini tadi yang belum saya panggil ini Mahsun. Mahsun kok? Mahsun tadi kok belum masuk, Mas? Hadir, Pak. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Ada 18 yang hadir pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.